Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu pergerak ekonomi Indonesia, dan live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com, dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta para pejabat pusat dan daerah untuk dapat menggunakan produk dalam negeri. Langkah ini dilakukan guna mengembangkan produk lokal, khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta para pejabat baik pusat maupun daerah untuk dapat menggunakan produk-produk dalam negeri. Langkah ini dilakukan guna mengembangkan produk lokal, khususnya usaha mikro kecil dan menengah, agar dapat dimasukkan dalam anggaran belanja barang dan jasa pemerintah. Permintaan ini disampaikan Luhut dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia, agar seluruh elemen masyarakat dapat memakai produk asli tanah air. Hal tersebut bukan tanpa alasan, terlebih produk lokal khususnya UMKM menjadi salah satu sektor terdampak pandemi COVID-19, yang diharapkan dapat kembali bangkit untuk menguasai pasar dalam negeri. Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan anggaran pengadaan hingga mencapai 321 triliun rupiah untuk paket pengadaan barang dan jasa bagi UMKM dari sebelumnya sebesar 738 triliun rupiah total anggaran pengadaan pemerintah tahun 2020 melalui sistem belanja APBN dan LKPP. Di samping itu, hingga kini pemerintah juga terus mendorong 10 juta UMKM untuk masuk ke dalam platform digital dan diharapkan dapat mencapai 600.000 UMKM. Hingga akhir Juni 2020 tercatat lebih dari 600.000 unit UMKM yang telah bergabung ke ekosistem digital melalui gerakan nasional ini. Target kita adalah 2 juta unit UMKM masuk ke dalam ekosistem digital sebagaimana arahan Presiden. Dan hari ini kita sudah memiliki total 8.600.000 lebih UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital. Kita semua telah menunjukkan komitmen tersebut. Kita memberikan berbagai dukungan bagi IKM dan UKM, dari pelatihan bersifat daring, e-learning, hingga relaksasi perizinan. Kita juga terus berupaya untuk menjaga konsumsi domestik yang menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui konsumsi produk-produk UMKM. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat menjadi contoh dengan mengoptimalkan realisasi anggaran paket pengadaan pemerintah sebesar 321 triliun bagi UMKM dari total 738 triliun pada tahun 2020 melalui sistem belanja APBN dan LKPP. Untuk itu, pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus gencar mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar mulai menggunakan produk atau barang lokal yang dinilai telah mampu memproduksi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Jakarta, Adi Firmansyah untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai percepatan stimulus ekonomi untuk UMKM, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Ronald Walla, Ketua UMKM atau IKM Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat pagi Pak Ronald. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review Pak Ronald. Bicara mengenai apa yang sebetulnya menjadi himbauan atau request dari Luhut Binsar Panjaitan bahwa sebetulnya masyarakat sebaiknya menyerap produk lokal untuk membantu teman-teman UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana stimulus ataupun mungkin program-program percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya untuk UMKM bisa terdistribusi dengan cepat. Ada satu statement yang sangat-sangat tegas disampaikan oleh Joko Widodo. Bahkan kemudian kita menerjemahkan itu sebagai sebuah kemarahan karena menteri-menterinya bekerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Sejauh mana apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin menjadi trigger supaya menterinya betul-betul cepat menyalurkan stimulus yang memang sudah sepatutnya cepat didistribusikan, Pak Ronald? Ya. Jadi memang yang sering jadi kendala itu adalah akses dana, bahan baku, dan untuk biaya operasional dan juga modal dasar ya. Nah ini yang kami lihat kalau dari skema stimulus pemerintah itu masih banyak yang berbelit-belit dan modelnya itu tidak dalam bentuk
dana langsung, tetapi melewatin institusi-institusi seperti PLN, kalau KUR betul, lewat dana bantuan keluarga dan lain-lain. Nah, ini menurut kami susah sekali untuk ditelusuri sehingga masyarakat juga kurang tahu bagaimana caranya untuk memulai, dan juga permintaan data-data dari yang harus disiapkan oleh masyarakat itu banyak. Jadi mungkin hal ini yang perlu disimplify. Kalau seperti di negara-negara yang lain, mereka langsung mendapatkan BLT transfer ke akun mereka masing-masing gitu. Jadi mungkin mereka diinterview sebentar, terus mereka langsung diberikan. Menurut kami memang masalahnya di dalam pemetaan, Pak ya. Tetapi kalau dalam zaman sekarang itu kan ya 90% kena lah ya. Jadi untuk mempercepat kami sebetulnya mengusulkan untuk dijalankan dulu yang fondasi, jumlah nggak perlu besar, tetapi paling nggak pemerintah sudah melakukan tugasnya. Jadi sentimen masyarakat lebih positif gitu, Pak. Terima kasih. Baik, mencoba untuk memahami pola pikir ataupun cara kerja dari pemerintah ketika akhirnya seperti yang Anda tadi sampaikan, banyak stimulus-stimulus yang disalurkan tidak langsung gitu ya melalui apakah itu melalui BUMN ataupun mungkin lembaga-lembaga lainnya. Sebetulnya apa sih yang coba disampaikan oleh pemerintah ataupun mungkin apa yang coba dilakukan oleh pemerintah disalurkan melalui lembaga-lembaga ini agar peran sertanya dari lembaga ini dapat kelihatan gitu, atau misalnya sebetulnya dari sisi pengawasan agak lebih mudah untuk mengawasi penyaluran dari stimulus-stimulus ini, Pak Ronald, menurut Anda? Ya, jadi kalau mekanismenya berbelit-belit, pengawasannya juga susah karena melalui banyak lembaga. Gitu. Malah bikin repot sendiri ya, Pak Ronald? Ya, itu yang Pak Luhut kemarin bilang kan ya, karena terlibat oleh peraturan-peraturan sendiri. Kami sebetulnya dari Apindo sekitar 1,5 bulan yang lalu itu sudah mengusulkan adanya gugus ekonomi gitu, Pak. Nah, di sini mungkin bagusnya bisa mencoba atau trial and error omnibus law yang selama ini dibicarakan juga. Ya. Tapi kan sudah ada Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Ronald. Betul. Cuman kayaknya kan itu ini kan kita perlu akselerasi ya. Kemenko kan banyak peraturan-peraturan yang terbelenggu oleh mereka tidak bisa berbuat terlalu banyak di luar itu gitu kan. Karena posisi mereka dan lain-lain. Nah, kalau ada gugus ekonomi tersendiri itu kan ada pihak ketiga untuk mengakselerasi hal ini. Jadi bisa ekstra masukan yang isinya bukan hanya dari pemerintahan aja, tapi dari praktisi dan dari UKM gitu. Jadi bisa lebih cepat informasinya yang penting sekarang ini. Ya, Pak Ronald, ada satu rekomendasi lah, ataupun mungkin input dari Presiden bagaimana ketika misalnya ada saluran dari stimulus yang ada di kondisi bottleneck gitu, ada kebijakan-kebijakan diskresi yang bisa dilakukan. Nah, ini sebetulnya repot apa kebijakan-kebijakan diskresi ini untuk dilakukan sehingga akhirnya kebijakan-kebijakan diskresi ini tidak dilakukan dan tentu saja berujung pada keterlambatan dari penyaluran stimulus yang sudah seharusnya didistribusikan secara cepat. Ya, itulah makanya kalau program itu dibikin bukan dari bawah ya, tapi dari sesuatu yang sudah ada. Berarti prosesnya kan lebih panjang, yaitu harus mempelajari dulu peraturan apa yang sudah ada, bagaimana cara merubahnya, setelah itu bagaimana cara menyalurkannya. Nah, 3 hal ini yang mana program-program yang sudah ada itu sebelumnya kan tidak didesain untuk masalah COVID ini gitu. Contohnya misalnya prakerja gitu kan. Prakerja asalnya kan untuk pendampingan, untuk training, tapi bukan untuk BLT dan untuk penanganan COVID gitu. Tadinya saya pikir ada baiknya juga prakerja karena bisa reach out ya, bisa komunikasi dengan masyarakat banyak, paling nggak bisa mendengarkan dan membantu pendataan atau pemetaan untuk transfer dari stimulus-stimulus ini. Tetapi kayaknya juga belum ke situ karena terbelenggu oleh aturan atau fungsi dari prakerja sebelumnya gitu, Pak. Jadi nggak gampang gitu, Pak. Baik, oke. Pak Ronald, masih ada beberapa segmen. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.
pemerintah. Terima kasih Anda masih bersama Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ronald, kita akan melihat terlebih dahulu beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai anggaran penyelamatan UMKM saat pandemi, 78,78 triliun rupiah ditempatkan ataupun didistribusikan untuk penempatan dana restrukturisasi. Kemudian 35,38 triliun rupiah untuk subsidi bunga, belanja imbal jasa penjaminan 5 triliun rupiah, PPh final UMKM DTP 2,4 triliun rupiah. Sementara untuk penjaminan modal kerja dan pembiayaan investasi masing-masing 1 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan. Berikutnya adalah ini mengenai kesulitan UMKM dalam mendapatkan bahan baku imbas dari COVID-19. Tadi sebagaimana kita tahu sebetulnya ada beberapa permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman UMKM. Di antaranya adalah mengenai restrukturisasi kredit dan akses permodalan. Tapi kemudian ada permasalahan lain. Tentu saja ini terkait dengan keberadaan dari bahan baku. Dan seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda, dari UMKM yang mengikuti survei, 244 diantaranya mengatakan karena COVID-19 ini terdapat keterbatasan bahan baku, kemudian 207 diantaranya mengalami terganggunya pengiriman, dan 344 diantaranya adalah bahan baku impor sulit didapat. Dan data berikutnya adalah mengenai penurunan penjualan sektor UMKM akibat COVID-19. Tentu saja ini adalah menjadi sebuah konsekuensi logis jika bicara mengenai bahan baku yang sulit didapatkan oleh teman-teman UMKM, dan ini berdampak pada penjualan ataupun produktivitas yang menurun. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, 36,7% dari UMKM yang disurvei mengatakan bahwa selama COVID ataupun pandemi COVID-19, mereka tidak mengalami penjualan. Artinya, apakah mereka kemudian memberhentikan operasi dan lain sebagainya. Dan 3,6% dari yang disurvei mengatakan bahwa ada peningkatan. Kemudian yang mengalami penurunan 10 hingga 30%. Ada di kisaran 14,2%. Untuk data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, untuk melanjutkan perbincangan, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ronald Walla, Ketua UMKM IKM Apindo. Pak Ronald, sejauh mana sebetulnya teman-teman Apindo melakukan langkah proaktif untuk memastikan distribusi dari stimulus ini betul-betul terdistribusi dengan cepat? Iya, kami di Apindo kita kerjasama dengan 18 komite yang lain di Apindo pusat dan daerah. Dari situ kita mendapatkan banyak informasi dan yang hal-hal yang perlu diimprove dan kita sampaikan ke pemerintah. Dari komite UKM sendiri, kita juga menginisiasi Apindo UMKM Academy yang diresmikan oleh Pak Teten tanggal 17 Juni yang lalu. Dan kami di situ intinya memotivasi, memberikan contoh-contoh sukses story, mendatangkan mereka yang sukses di UKM untuk menceritakan suksesnya mereka, terutama di pandemi ini, langkah-langkah apa yang mereka lakukan, sekalian juga memberikan penerangan ya atau informasi bahwa memang ya harus dicoba pekerjaan ini, karena sekarang ini waktunya. Kalau dibilang tidak ada market, memang market kurang, tetapi sebetulnya opportunity juga besar. Tadi di statistik juga disinggung bahwa banyak juga, ada juga yang mengalami kenaikan gitu ya. Tinggal langkahnya apa? Memang kalau dilihat dari sektor-sektornya lebih mengecil. Kalau saya lihat itu seperti kembali kita ke tahun 70-80-an yang mana lifestyle itu masih tidak bisa disampaikan sama akhir-akhir ini, tahun 2019 sebelum COVID. Yang kami lakukan juga dari akademi ini, kami berusaha seinteraktif mungkin untuk mendapatkan, jadi kita ada survei dan kita berikan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat yang bisa kami olah, pendampingan apa yang kami olah dan kita sampaikan ke pemerintah. Jadi kunci dari akademi ini adalah pendampingan yang berkelanjutan, Pak. Karena kita tidak bisa hanya seminar sekali-sekali aja, jadi tidak mungkin. Biarpun pengusaha yang sudah sukses pun tetap masih harus belajar hal-hal baru.
Baik, Pak Ronald, seperti yang Anda tadi sampaikan di segmen sebelumnya bahwa bagaimana sebetulnya kemampuan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti misalnya kartu prakerja, jika kemudian ada beberapa hal dinilai kurang efektif dilakukan evaluasi, tapi tidak kemudian ada sebuah perubahan lah ya, ataupun mungkin perubahan bagaimana sebetulnya membuat kebijakan ini ataupun program ini menjadi lebih efektif. Kalau kita lihat dari proses formulasi kebijakan publik, sebetulnya evaluasi efektivitas dari sebuah kebijakan publik kan itu adalah menjadi sebuah keharusan untuk mengukur sebuah program ini efektif atau enggak gitulah ya. Nah, bagaimana sebetulnya pemerintah memiliki kemampuan untuk cepat melakukan perubahan jika ada sebuah kebijakan dinilai kurang efektif. Karena secara psikologis yang ditekankan oleh Presiden Jokowi adalah ini psikologisnya harus ada di satu level yang agak lebih urgent lah ya dibandingkan dengan situasi sebelum-sebelumnya, karena kita sedang krisis nih sekarang, jadi harus lebih cepat melakukan perubahan-perubahan itu. Analisa Anda, Pak Ronald, seperti apa? Ya, jadi tepat sekali, Pak. Jadi itulah yang kami ungkapkan tadi bahwa kita perlu seperti gugus ekonomi. Nah, di situ di gugus ekonomi itu nanti KPI-nya atau indeksnya yang diukur lebih jelas gitu ya, diterapkan apa aja yang harus dilihat. Kalau sekarang ini kan ribet gitu ya, kelembagaannya banyak, masyarakatnya segmennya juga banyak, jadi terpisah-pisah gitu. Nah, sekarang kan memang dilemanya antara ekonomi harus jalan, tetapi kesehatan juga terkontrol gitu. Nah, paling enggak kesehatan ini kalau menurut saya pribadi, kesehatan lebih penting, ekonomi penting sekali, tapi tetap perlu ada manusia yang sehat yang melakukannya gitu kan, supaya tidak menjadi virus berjalan gitu. Nah, itu pun juga seperti Pak Jokowi sampaikan kemarin, masih baru 1,5% gitu kan, 1,58%. Jadi ya itu memang sense of urgency ini kalau memang kita lihat ada masalah, perlu kita telusuri, kita troubleshoot sampai ke bawah. Jadi kita lihat core intinya apa sih? Oke, kesehatan dan ekonomi. Nah, setelah itu kita pilah-pilah lagi kesehatan itu apa, ekonomi apa. Nah, dari situ nanti KPI-nya bisa kelihatan dan kita lihat monitor mungkin mingguannya seperti apa dan mereka sampaikan sampai level provinsi. Nah, mungkin kita mengerti memang sangat kompleks gitu ya. Tapi sophisticated ya. Tapi bukan kompleks. Kalau kompleks itu seperti weather forecast itu susah untuk betul-betul dihitung gitu. Tapi kalau sophisticated itu masih bisa inputnya diatur apa, formula seperti apa, outputnya diantisipasi seperti apa gitu. Nah, kepercayaan ini yang mungkin bisa dibantu oleh gugus tugas yang lebih fokus. Karena kalau Kemenko itu kan negara dan lain-lain gitu Pak. Kalau gugus tugas ekonomi fokus ke penanganan COVID secara ekonomi. Demikian Pak. Ya, Pak Ronald, kita jeda sejenak. Di segmen berikut akan ada Pak Tauhid Ahmad dari Indef yang akan bergabung, tentu saja memberikan point of view mengenai bagaimana sebetulnya kita dapat secara maksimal melakukan upaya percepatan untuk stimulus yang akan disalurkan untuk teman-teman UMKM. Usai jeda berikut ini tetap di Market Review. Ya, kita masih menghubungi Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef untuk dapat bergabung. Sementara masih, kita ini sudah terhubung dengan Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi Pak Tauhid. Halo Pak Tauhid. Ya, Pak Tauhid. Ya, halo, apa kabar? Oke, baik, sudah bergabung ya. Di Zoom juga sudah ada Pak Ronald Wala, Ketua UMKM IKM Apindo. Saya ke Pak Tauhid dulu. Pak Tauhid, tadi seperti yang sudah disampaikan dan juga sudah kami bahas dengan Pak Ronald, bahwa sebetulnya secara kelembagaan, ini kita bicara mengenai bagaimana saluran distribusi lah ya untuk program percepatan pemulihan ekonomi nasional, spesifik di sektor UMKM. Untuk salurannya, kelembagaannya ribet, kemudian juga prosesnya banyak. Itu dari point of view pemerintah yang menyalurkan stimulusnya. Tapi kemudian dilihat dari teman-teman UMKM-nya sendiri juga segmentasinya banyak, jumlahnya juga banyak gitu. Bagaimana hal-hal yang
kompleks ini, kalau tadi saya pinjam istilah yang dari Pak Ronald, ini betul-betul juga mempengaruhi yaitu kecepatan ataupun mungkin akselerasi dari penyaluran stimulus yang disalurkan oleh kepada teman-teman UMKM. Pak Tauhid. Ya, kalau ngelihat ada 6 paket ya, 6 jenis program yang disediakan untuk PEN untuk UMKM. Pertama subsidi bunga, yang kedua imbal jasa penjaminan, kemudian PPH final UMKM ditanggung pemerintah, penempatan dana untuk registrasi dan penjaminan modal kerja, dan tentu saja pembiayaan koperasi melalui FPDP koperasi UMKM ya. Nah, menurut saya memang kalau lihat dari struktur ini tidak terkoordinir dalam satu one gate policy, karena memang ada yang dikelola oleh Kementerian Koperasi, ada yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pajak ya, kemudian juga ada yang dikelola melalui OJK serta oleh Himbara. Jadi memang banyak sekali kelembagaan yang terlibat, bahkan Pegadaian pun BUMN ya, itu juga terlibat melalui Pegadaian. Jadi memang kelembagaannya ini beragam begitu. Baik. Nah, menurut saya ini jadi problem ketika satu katakanlah entitas UMKM ingin mendapatkan beragam fasilitas tersebut harus kesana kemari. Gitu. Ini yang menurut saya tidak mudah gitu. Baik, ya Pak Tauhid, tadi sempat diusulkan oleh Pak Ronald ataupun mungkin Apindo bagaimana sebetulnya untuk mempercepat ini ada gugus tugas ekonomi gitu ya. Ini kemudian akhirnya membuat kita sedikit menilik kinerja dari menteri-menteri koordinator, specifically Menteri Koordinator Ekonomi, bagaimana sebetulnya ini juga menjadi sebuah gawe utama lah dari Menteri Koordinator Ekonomi untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat dan efektif. Analisa Anda mengenai kinerja dari menteri-menteri yang kemudian kemarin dikritisi oleh Presiden Jokowi, seperti apa? Ya, menurut saya kalau kita lihat ya, terutama di bidang ekonomi, memang saya kira penyerapannya termasuk rendah ya. Kalau saya hitung termasuk di koperasi UMKM ini kan dari 123 itu baru 250 miliar yang penyerapan untuk per 1 Juli 2020. Ini updating kemarin, jadi 1 Juli itu baru 250 miliar. Saya kira di tempat lain juga saya tidak jauh berbeda, rata-rata di bawah untuk yang ekonomi di bawah 5% begitu. Nah, apakah ini harus dikatakanlah di reshuffle atau tidak? Menurut saya memang tunggu sampai nanti di triwulan kedua ini benar-benar selesai. Nah, itu saya kira penting karena ada ukuran yang lebih sistematis. Satu, penyerapan jelas rendah, tapi di impact ke pertumbuhan ekonomi dan sebagainya akan kelihatan sektor mana yang akan terdampak dan siapa yang harus bertanggung jawab. Gitu. Ya, agar betul-betul jadi memiliki dasar yang kuat jika kemudian ada perubahan lah ya di struktur kementerian. Baik, saya ke Pak Ronald. Ini kita bahas yang lain, Pak Ronald, mengenai sebetulnya bagaimana teman-teman perbankan melakukan langkah screening yang berlapis untuk membaca calon krediturnya lah ya. Bagaimana sebetulnya mereka ingin menyalurkan dana kepada UMKM, tapi pada saat seperti sekarang kondisinya urgent, banyak kemudian teman-teman UMKM yang membutuhkan akses permodalan, restrukturisasi kredit dan lain sebagainya. Nah, perlukah screening yang berlapis tersebut tetap dilakukan atau sebetulnya ada pelonggaran di sisi-sisi lain yang ini dapat betul-betul mempermudah katakanlah untuk program restrukturisasi kredit untuk teman-teman UMKM, Pak Ronald? Ya, itu dari POJK dan tim gugus tugas untuk COVID, mereka menyampaikan lewat institusi-institusi keuangan seperti bank, BPR, dan lain sebagainya untuk men-screening validasi dari mereka yang memang betul-betul membutuhkan bantuan. Nah, tetapi ini juga kan jelasnya bertolak belakang dari praktis mereka gitu, praktisi bank-bank pada umumnya. Karena kalau sebelumnya mereka harus memberikan atau melakukan risiko manajemen, tapi kalau sekarang harus melepas gitu. Nah,
bagaimana kalau akhirnya yang jeblok itu banyak gitu. Nah, mungkin ini assurance dari pemerintah atau bantuan liquidity dari pemerintah ini yang kelihatan kurang jelas, sehingga akhirnya bank, BPR dan lain sebagainya itu kurang atau setengah hati aja membantu rakyat. Saya malah dengar teman saya ada beberapa juga di financial keuangan juga mereka bilang udahlah ini mudah-mudahan nggak berlanjut-lanjut gitu. Maksudnya polisi dari pemerintah yang tidak align dengan praktisi di lapangannya gitu. Okay. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan gitu Pak. Ya. Artinya ada desperation ataupun ada keputusasaan ya yang ada di lapangan Pak Ronald mengenai kondisi ini ya. Ya karena ketidakjelasan mekanisme dari assurance dari lembaga keuangan pusat cara membantu lembaga keuangan atau financial institusi di praktisinya gitu. Dan mereka harus mencari uang juga dari profitability dari simpan pinjam, harus ada perputaran uangnya juga. Nah, tapi kalau tidak ada bantuan likuiditas, contohnya ya kalau di negara lain kan anggunan dari utang-utang itu diambil oleh pemerintah gitu ya. Ya, baik Pak Ronald. Gitu, Pak. Ya, kita awasi sama-sama. Semoga betul-betul untuk stimulus ini ataupun percepatan stimulus ini bisa betul-betul terjadi dan teman-teman UMKM dapat merasakan manfaatnya as soon as possible gitu ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Ronald. Nanti saya akan lanjutkan market review-nya dengan Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif dari Indef. Usai jeda berikut ini. Tetap di Market Review.